Cap. Bola cap. Kelompok 1 presentasi. Mau apa suara aku? Krungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok presentasi share screen tuh yang di bagian bawah yang hijau-hijau. Genesis dan neoplasia. Patofisiologi kelompok 1. 1. Saya sendiri Anugerah Krisna Iki Sujayan. 2. Tika Indrawati. 3. Dewi Yahya Arista. 4. Duki Sulistiningtyas. 5. Musafa Wida. Dalam Direkord sih Anu. aku ora ngerti carane, Cap. Putri udah merekod ini. Sing kayak apa ya? Itu tulisan warna hijau yang tengah-tengah nu. Share. Record. Di Gua Cap. lewat HP kayaknya ya. Nyoba lewat HP anu. Iya. Aku ora ngerti kok Cap ya. Putri, Mas Adi. Iya, Bu. Ya. Terus Anugerah itu pakai Presentasi. bisa share screen ya. Share screen materi Gimana, Bu? PT-nya. Saya datang. Ya udah kalau nggak bisa share screen kayak gini aja nggak apa-apa, yuk dimulai yuk. Ya, Bu. Oke. Duluan. Tumor adalah jaringan baru neoplasma yang timbul dalam tubuh akibat berbagai faktor penyebab tumor yang menyebab pada tingkat gen akan kehilangan kendali normal atas pertumbuhannya. Tumor dibagi menjadi tumor jinak dan ganas. Daya tumor jinak terbatas. Biasanya tumbuh ekspansif lokal dan laju pertumbuhannya relatif lambat. Sedangkan tumor ganas tumbuh pesat dan bermetastasis. Tumor ganas ialah yang disebut dengan kanker. Sebagian besar kanker disebabkan oleh faktor-faktor ekstrinsik, yaitu semua karsinogen lingkungan, karsinogen kimia, radiasi, dan virus. Dan faktor-faktor yang mengubah kondisi kesehatan seseorang, misalnya ketidakseimbangan hormonal dan kekurangan zat tertentu dalam makanan. Faktor genetik dan faktor psikogenik juga mempunyai peran menentukan kemungkinan seseorang untuk menderita kanker. Pertumbuhan kanker dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase inisiasi, promosi, dan progresi. Apa itu neoplasia? Neoplasia didefinisikan sebagai perkembangan massa jaringan abnormal yang tidak responsif terhadap mekanisme pertumbuhan normal. Neoplasma adalah suatu kelompok atau rumpun sel neoplastik. Istilah ini biasanya bersinonim dengan tumor. Istilah neoplasma benigna mengacu pada sel-sel neoplastik yang tidak menginvasi jaringan sekitar dan tidak bermetastasis. Istilah neoplasma maligna mengacu pada sel-sel neoplastik yang tumbuh dengan menginvasi jaringan sekitar dan mempunyai kemampuan untuk metastasis pada jaringan reseptif. Semua neoplasma maligna diklasifikasikan
diklasifikasikan sebagai kanker dan kemudian digambarkan sesuai dengan suatu tumor bisa maligna atau benigna. Sifat neoplasma. Neoplasma memiliki beberapa sifat sebagai berikut. 1. Diferensiasi dan anaplasia. 2. Derajat pertumbuhan. 3. Invasi. 4. Metastatis atau penyebaran. Diferensiasi dan anaplasia. Sel neoplasma tumbuh berproliferase walaupun sumber rangsangan telah dan akan menunjukkan yaitu derajat plasma secara histologik dibanding sel asal. Selanjutnya, sel neoplasma akan menunjukkan sifat anaplasia, yaitu kemunduran sel yang bersifat irreversibel dengan gambaran sel yang abnormal, disorientasi, bukan membentuk struktur yang normal. Derajat pertumbuhan. Derajat pertumbuhan antara neoplasma jinak dibanding neoplasma ganas adalah lebih cepat terjadi pada neoplasma ganas. Pertumbuhan neoplasma pada dasarnya berkaitan dengan tingkat diferensiasi sel sehingga kebanyakan neoplasma ganas tumbuh lebih cepat daripada neoplasma jinak. Invasi. Neoplasma jinak tumbuh menjadi massa yang kohesif dan ekspansif pada tempat asalnya dan tidak mampu menginfiltrasi dan melakukan invasi. Oleh karena itu pertumbuhannya hanya bersifat menekan atau ekspansi. Tekanan tersebut menimbulkan atrofi sel di luar plasma yang akan membentuk jaringan ikat yang disebut kapsul dan menjadikan neoplasma memiliki batas tegas. Pada neoplasma ganas, maka sel akan tumbuh progresif dan menginvasif sehingga tidak memiliki batas tegas dan dengan jaringan di sekitarnya. Metastatis atau penyebaran. Neoplasma ganas yang memiliki sifat invasi kemungkinan untuk menembus pembuluh darah, pembuluh limfe, dan rongga tubuh, kemudian terjadi metastatis penyebaran jauh. Metastatis yang terjadi pada suatu lokasi di sebelah organ akan menimbulkan gangguan pada organ tersebut sehingga menimbulkan tanda dan gejala metastatis yang dapat kita amati maupun pasien rasakan. Jenis-jenis neoplasma. Neoplasma dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan sifat dan histogenetik. Berdasarkan sifatnya, neoplasma dapat bersifat dibagi menjadi 3, yaitu jinak, praganas, dan ganas atau kanker. Neoplasma ganas dibagi jadi 2 kelompok, yaitu neoplasma padat dan neoplasma cair. Berdasarkan histogenetik, pembagian jenis neoplasma histogenetik dilakukan dengan cara pemeriksaan histopatologi yang akan memberikan spesifikasi jenis neoplasma berdasarkan asal jenis sel, asal sel epitel, jaringan ikat, serta dari sel organ yang limfoid dan hemopoid. Klasifikasi neoplasma. Penggolongan neoplasma berdasarkan jenis organ atau sel tempat terjadi. Sebagai contoh neoplasma yang berasal dari usus besar dirujuk sebagai kanker usus besar. Sedangkan kanker yang terjadi pada sel bas dirujuk sebagai
Klasifikasi kemudian dilakukan dalam kategori yang lebih umum. Misalnya sarkoma, leukemia, limfoma, kanker sistem saraf pusat, kanker metastatik. Perbedaan tumor jinak benigna dengan ganas maligna. Perbedaan antara tumor jinak dengan tumor ganas didasarkan pada morfologi dan akhirnya pada perilaku dan menggunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama, perbedaan keganasan, transformasi sel target. Yang dua, kecepatan pertumbuhan. Yang ketiga, invasi lokal. Yang empat, metastatis. Kedua kali. Ikut contoh. Keratogenesis. Karsinogenesis juga disebut onkogenesis atau tumorigenesis, adalah kanker. Proses ini terjadi ketika sel normal berubah menjadi sel kanker. Pembelahan sel merupakan proses fisiologis yang berlangsung di dalam semua jaringan. Pada normal, terdapat kesetimbangan antara pembelahan dengan kematian sel lama. Karsinogenesis yang paling banyak diterima yaitu teori mutasi somatik, mutasi pada DNA, dan epimutasi yang mengakibatkan kanker merusak kesetimbangan tersebut. Akibatnya, sel terjadi hanya beberapa kanker sementara saja. Tahapan karsinogenesis. Proses terjadinya sel kanker atau karsinogenesis terjadi dari 3 tahapan, yaitu inisiasi dan progresi. Tahapan inisiasi. Tahapan inisiasi atau tahap sel kanker. Genetik dalam sel somatik normal melalui proses mutasi dan masuk ke mekanisme perkembangan menjadi sel tidak normal. Mutasi pada tingkat DNA menyebabkan sel tumbuh lebih cepat dari sel sekitarnya. Hanya mengaktifasi gen pertumbuhan dengan menghambat gen penahan. Tapi ini terjadi dalam beberapa hari, tetapi sel dapat kembali normal. Senyawa yang terlibat dalam tahap ini disebut inisiator. Tahapan promosi merupakan perkembangan awal sel yang terinisiasi membentuk klon melalui berinteraksi melalui komunikasi antar sel, stimulasi organik, diferensiasi, proses mutasi dan non-mutasi, dan merupakan awal pertumbuhan praneoplastik. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama, bahkan beberapa tahun. Senyawa yang merangsang sel disebut promotor atau epigenetik karsinogen. Tahapan progresi. Tahap ini terjadi stabilitas genetik yang menyebabkan perubahan epigenetik. Ini menghasilkan klon baru sel-sel tumor yang memiliki invasif, menyerang jaringan sekitar dan peningkatan potensi metastasis atau menyebar ke tempat lain. Yang menghalangi sel kanker tumbuh dalam jumlah banyak dan mempengaruhi fungsi tubuh
atau menimbulkan keluhan gejala ini jalan lebih cepat. Oke. Faktor yang berperan adalah karsinogenesis. Faktor psikogenik, faktor ini mencakup bagian yaitu faktor kepribadian dan psikososial. Dan karsinogenesis. Karsinogenesis dapat dicegah melalui pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Pencegahan primer. Kemajuan dalam bidang biologi molekuler telah dapat mengetahui pentingnya suatu materi genetik yang hilang pada fase evolusi bagian, misalnya retinoblastoma dan kanker kolon yang herediter. Kelainan ini telah dapat dikoreksi in vitro dengan cara pemindahan gen via faktor retrovirus. Penyempurnaan teknik ini untuk penggunaan in vivo mungkin berperan penting untuk mengurangi insiden kanker di masa yang akan. Penting diselidiki apakah terjadi perubahan mendasar pada gen tertentu orang yang berisiko tinggi untuk menderita kanker dan diselidiki gen-gen spesifiknya yang berhubungan erat dengan macam-macam kanker. Bila pada gen seseorang individu terdapat perubahan mendasar, akan meningkatkan risiko menderita kanker tertentu. Dilakukan screening dan si awal juga diberikan nasihat untuk menaikkan kondisi. Pada individu yang menderita poliposis kolonofamilial dilakukan kolonoskopi dan kolektomi aksis. Menghindari kontak dengan karsinogen kimia, radiasi atau virus termasuk dalam pencegahan primer yang mencegah terjadinya sel terinisiasi. Strategi pencegahan primer yang umum dan telah lama diketahui, misalnya tidak merokok, dan kanker paru dan penggunaan tabir surya untuk pencegahan kanker kulit. Juga termasuk dalam pencegahan primer adalah menghindari faktor-faktor yang dapat menginduksi replikasi DNA. Pencegahan sekunder. Pencegahan ini ditunjukkan terhadap sel terinisiasi dengan cara menghindari paparan dengan promotor misalkan alkohol, hormon, lemak, sakarin, dan siklamat. Memperbanyak substansi yang mengurangi paparan dengan promotor misalnya serat dalam makanan dan substansi yang di lingkungan dengan proliferasi terinisiasi ditekan atau diferensiasi sel tingkatan, misalnya konsumen adekuat vitamin E, C, beta-karotin, dan vitamin A. Pencegahan tersier paling sering digunakan operasi atau ablasi untuk preneoplasma. Tindakan ini tidak selalu mudah dilakukan oleh lesi sering timbul. Keganasan tertentu in vitro pada binatang percobaan yang sensitif terhadap zat diferensiasi, misalnya neuroblastoma in vitro berdiferensiasi sampai matang dengan adanya asam retinoat. Faktor psikogenik juga mempengaruhi tiap fase karsinogenesis karena mempunyai hubungan dengan imunitas tubuh.
Neoplasma adalah suatu kelompok atau rumpun sel neoplastik. Istilah ini biasanya bersinonim tumor. Tumor adalah jaringan baru neoplasma Ya, yang Nugrah timbul ya. dalam Stop aja, stop berbagai aja. faktor. Kesimpulannya nggak usah. Ya, oke. Terima kasih Anugrah dan kelompok 1. Selanjutnya ada pertanyaan. Karena Zoom itu maksimal 40 menit ya, Mbak dan Mas. Ada pertanyaan? Ada nggak? Ada yang mau bertanya apa enggak itu? Ya, kenapa 11? Nggak ada, lanjut kelompok 2 ya. Yang penting aja penyampaian presentasinya ya. Kita tadi mulai jam berapa ya, Adi ya? Udah mau 40 menit soalnya. Iya, Bu. Ya, presentasi kelompok 2 5 menit aja, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya kira kelompok 2 presentasikan. Yang pertama adalah pengertian karsiogenesis. Karsiogenesis adalah proses normal yang ditransformasikan ke dalam sel-sel kanker, terjadi secara bertahap, yang disebabkan oleh mutasi genetik dari sel normal, yang menyebabkan pembelahan sel tak terkendali akibat terganggunya keseimbangan antara proliferasi dan sel kematian. Karsinogen adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kanker, bisa dalam bentuk zat kimia, virus, atau bahkan obat-obatan dan radiasi yang digunakan untuk mengobati kanker itu sendiri. Intinya, hal-hal yang langsung menyebabkan kanker dapat disebut dengan karsinogen pada umumnya. Penyebab karsiogenesis adalah adanya karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Karsinogen yang dapat bekerja dalam banyak cara, yaitu langsung merusak DNA dalam sel sehingga dapat menyebabkan kelainan pada sel normal. Dan cara lainnya yaitu dengan menyebabkan kerusakan sel yang menyebabkan sel-sel membelah menjadi cepat. Klasifikasi tersebut terdiri dari agen dan kelompok agen, campuran, dan paparan lingkungan. Yang pertama adalah agen dan kelompok agen. Contohnya yaitu aflatoksin secara alami dihasilkan oleh jamur tertentu, senyawa arsenik, asbetos, benzol, bensinidin, dan lain-lain. Yang kedua ada campuran. Contohnya yaitu minuman beralkohol dan campuran analgesik yang mengandung penacetin, produk tembakau, asap tembakau, dan serbuk kayu. Yang ketiga ada paparan lingkungan. Contohnya yaitu produksi aluminium, pembuatan atau perbaikan sepatu dan boot, pengolahan batu bara dengan coal gasification, produksi coke, pembuatan furniture, dan lain-lain. Karsinogen ini tidak pasti dapat menyebabkan kanker pada semua orang yang terpapar. Kemampuan karsinogen dalam menyebabkan kanker antar individu berbeda-beda. Tergantung dari jumlah paparan, lamanya paparan, kesehatan individu yang terpapar, dan faktor lainnya. Teori tentang terjadinya karsinogen. Yang pertama ada mutasi somatik, yaitu perubahan urutan letak nukleotida dalam asam amino rantai DNA yang menyebabkan perubahan kode genetik, menghasilkan produksi protein yang abnormal, sehingga regulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel terganggu.
Kirana Eki sinyal hilang, Po. Kit. Iya ya, sinyalnya hilang ya, Adi. Kirana. Iya Bu, kayaknya Bu. Oh, oke. Lanjut aja, Mbak, ada pertanyaan aja ya, langsung ya. Karena waktunya 8 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Tentang karsinogenesis. Ya. Kalau belum ada, Putri ngasih masukan dulu ya. Jadi, kalau presentasi, di tombol bagian bawah, itu akan ada share screen ya. Jadi, klik aja share screen, terus habis itu posisi PPT kalian sudah terbuka. Jadi, nanti pilih PPT yang ada di tampilan share screen-nya, gitu ya. Oh ya. Jadi semua audiens bisa membaca. Kalau kayak tadi punya Anugrah kan kadang digantikan oleh wajah yang lain ya. Ya, bukan hanya tampilan PPT-nya aja, tapi kalau pakainya share screen-nya. Terus selanjutnya terkait dengan PPT. PPT, kepanjangan PPT apa? Kepanjangannya PPT. Poin yang penting. Si PowerPoint ya, tampilkan hanya PowerPoint. kekuatan yang penting dari apa yang akan kalian sampaikan, sehingga tampilan satu slide itu maksimal adalah 8 baris ya. Tampilan satu slide itu maksimal 8 baris, bukan copy paste dari Word yang banyak ya tadi ya, kayak kelompok 1. Silakan perbaiki, baru nanti upload ke Skalsa ya untuk PPT-nya. Terus biar bagaimana? Ya, jadi lebih banyak menarik ya. Terus selanjutnya saya mau nanya dong, nanti yang jawab silahkan ya. Ketika bekerja kelompok ini, apakah beneran bisa diskusi via online, pengerjaan makalah dan presentasi? Bisa Bu. Bisa dikerjakan salah satu. Online Bu, dari grup WhatsApp. Bisa ya. Terusan dibagi tugas kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu bagi tugas, tapi kalau misalnya, kamu bagian definisi, kamu bagian ini tetap harus disambungkan ya, karena itu satu kesatuan penyakit ya. Oke, silakan yuk. Iya, Ada Bu. pertanyaan? Waktunya 6 menit lagi, silakan yuk. Ya, yang tadi mau tanya silakan. Ya ada. Ya udah, Putri proses memfoto dulu ya. Senyum dulu ya. Belum ada pertanyaan, udah foto dulu. Nggak apa-apa ya. Ya, senyum dulu. Iya, Belum ada pertanyaan, waktunya udah mau habis ini. Slide 1 senyum, 1, 2, 3. Iya kan Adi? Oh, ini waktunya udah mau habis. Slide 2 ya, senyum. 1, 2, 3. Yuk, mau ada pertanyaan yuk. Silakan, ayo. Manfaatkan ini mumpung ketemu online. Pertama kalinya tuh.
Ayo. Ya, ya. Nantinya akan ada PPT penjelasan juga dari Putri yang nanti akan diupload, tapi diuploadnya nanti setelah selesai presentasi. Jadi tugas kelompok yang pertama adalah memperbaiki PPT dulu sesuai aturan main tadi, maksimal 1 tampilan 8 baris, ada gambarnya, dibuat semenarik. Ini nggak ada pertanyaan beneran nih, eman-eman yuk. Ayo. Saya Bu, izin bertanya. Ada seperti itu. Untuk kelompoknya Anugrah, Ya, namanya siapa kamu? namanya tetap dari Mutakin. Coba, oh Cecep ya. Oke, Ya. silakan Cecep. Dari tadi yang saya lihat yang itu yang tentang kanker, ada faktor kanker yang diturunkan melalui genetik. Nah, faktor kanker tersebut apakah diturunkan dari orang tua atau dari nenek moyang yang di atasnya? Oke. Ya. Silakan. Ya, oke. Terima kasih, Cecep. Silakan kelompok 1. Boleh selain Anugrah. Gen itu apakah dari orang tua atau nenek moyang kakeknya, mbahnya, atau yang sebelumnya? Ya. Mbahnya Ya, kakek, apa gimana gitu ya? Ya. Adi, minta tolong sambil di absen ya teman-temannya ya. Yuk, silakan. Yuk, jawab. 2 menit lagi, waktunya mau habis. Menurut pendapat saja, jangan dipikir. Saya Atika dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Cecep. Ya. Kalau faktor genetik itu tumor pada masa anak-anak dapat tidak menjadi kanker dengan bertambahnya usia karena sel genetis yang berpotensi menjadi kanker dengan bertambahnya umur mengalami diferensiasi dan menghilang, sehingga faktor genetik dapat berperan dalam karsinogenesis karena adanya pengaruh dari sel genetis yang terjadi seiring bertambahnya umur. Jadi faktor genetik itu karena umur, Bu, menurut saya. Bukan loh maksudnya pertanyaan Cep-Cep, ketika ada seseorang terkena kanker, itu kan karena gen ya, keturunan. Gennya itu dari orang tuanya, atau dari mbahnya, atau bisa juga hanya mbah gitu loh. Itu kan ya, Cep? Iya, Bu. Gitu maksudnya pertanyaannya, Cep. Apa gen ge kudu wong tuane kandung, apa kudu mbae, apa gimana gitu maksudnya itu. Gimana kelompok 1? Maaf, nanti kalau terputus berarti emang terputus dari Zoom-nya ya? Ya, Bu. Ya. Oh iya, maaf. Untuk kelompok selanjutnya, kita kan harusnya Selasa ya ketemu ya presentasi, ya kan? Kita ganti Putri Selasa duluan, berarti diganti hari Rabu ya. Jadi jam menyusul. Ya. Ya, Bu, baik. Yuk, kelompok 1 yang lain menjawab.
Kanker bisa terjadi dalam 3 cara. Yang pertama itu kanker sporadis. Artinya, Anda dapat terkena kanker walaupun Anda tidak mempunyai keturunan kanker sama sekali atau tidak ada anggota keluarga Anda yang mengidap kanker. Sekitar 60% kanker terjadi dengan cara ini. Terdapat banyak faktor lain selain faktor genetik yang dapat menyebabkan kanker. Di antaranya adalah kebiasaan meminum alkohol, zat kimia yang dapat menyebabkan kanker peradangan kronis, kebiasaan makan, obesitas, agen infeksi, radiasi, sinar matahari, merokok, dan lainnya. 2. Kanker familial adalah kanker yang disebabkan karena faktor gen dan lingkungan yang saling bekerja sama, sehingga dapat menyebabkan kanker. Dalam hal ini, masing-masing faktor turut menyumbang risiko pada kanker yang Anda derita. Terus yang ketiga itu ada kanker keturunan, merupakan kanker yang berhubungan dengan perubahan pada gen. Ya, oke. Sinyalnya terputus lagi ya, Mbak Dwiki ya. Bantu menjawab ya kelompok 1. Jadi kanker nanti ada penjelasannya di PPTO di Putri juga, bedanya dengan istilah tumor itu apa, terus sarkoma apa, karsinoma apa, sama nggak sih? Nanti ada penjelasannya sendiri. Terus tadi ada pertanyaannya, memang penyebab kanker salah satunya adalah gen atau keturunan lah. Gen itu atau gen apa sih? Gen ini adalah bagian dari DNA yang ada di tubuh kita. Ya, DNA mutasi, ada istilah mutasi. Mutasi itu artinya rusak. Lah, ketika DNA-nya rusak, itu otomatis bisa menyebabkan selnya jadi tidak normal, yang akhirnya pencetus jadi dia yang tidak terkontrol tanpa tujuan, misalnya belah terus tanpa tujuan, yang akhirnya nanti ketika ini garis ya, artinya bisa dari orang, dari mbahnya masing-masing atau onkogen, artinya sel yang memang akan membelah, cuma tinggal dia mau membelahnya mau teratur atau enggak. Teratur artinya oh ya kalau sudah tua ya dia akan regenerasi, selnya itu akan mati dan diganti dengan yang baru. Tapi kalau sel kanker itu dia tumbuh terus tanpa tujuan, terus tanpa kontrol. Jadi kalau kalian hidup tanpa tujuan ya kayak sel kanker ya. Jadi hidup itu harus punya tujuan biar tidak dianggap sebagai sel kanker. Nah, tinggal bagaimana tadi dijelaskan oleh Anugrah ya bahwa tahap perkembangan kanker itu ada tahap inisiasi, promosi, barulah tahap berkembang menjadi kanker. Lah di tahap inisiasi tadi itu sel masih bisa kembali menjadi normal. Kayak misalnya kita ya, sel kita sudah tumbuh banyak ya di dalam. Lah, tapi dengan pola hidup yang sehat, menghindari pencegahan, melakukan pencegahan, ya otomatis selnya kembali lagi menjadi normal. Jadi mungkin kita semua sedang di tahap inisiasi yang bertahun, untuk menjadi sel kanker itu bisa 10-20 tahun, kayak penyakit HIV ya, kena virusnya sekarang, 10 tahun kemudian baru muncullah gejala. Sama dengan sel kanker juga, pertumbuhannya itu ya
di tahap inisiasi, tahap promosi yang tadi dijelaskan oleh Anugrah itu ya lama, 10-20 tahun. Tinggal bagaimana kita pola hidup yang sehat sehingga selnya itu kembali menjadi normal. Gitu ya. Berarti tadi sekilas penyebabnya itu jelas ya, rokok, alkohol, makanan berlemak, stres, itu dihindari. Pola hidup sehat yang simpel aja, main lompat tali ataupun apa ya, olahraga, ataupun apalagi kalian farmasi ya, herbal kunyit, jahe, bikin rebusan, itu benar-benar akan memperbaiki sistem imun. Begitu ya dari Putri. Kalau ada pertanyaan nanti masuk ke forum diskusi, nanti Putri jawab via situ ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu live Zoom lagi, insya Allah hari Rabu. Semoga lebih aktif dan nanti Putri buatkan kantong tugas sehingga harapannya mahasiswa sudah membaca PPT dan mulai memahami sehingga lebih banyak interaktif, kita lebih banyak diskusi, lebih banyak tanya jawab. Begitu ya? Atau ini ada yang mau ditanyakan lagi? Satu kali lagi pertanyaan, silakan. Satu kali lagi, habis itu kita close. Ada nggak? Ada tak? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya. Silakan. Pada pencegahan, ya Bu, pada pencegahan primer dijelaskan juga tentang penghindaran faktor-faktor yang dapat menginduksi replikasi DNA. Tolong saya minta untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut. Tadi penjelasan penyebab kanker itu kan bisa karena lingkungan ya. Lingkungan itu apa? Di situ ada radiasi, ada bahan-bahan kimia. Radiasi apa? Radiasi sinar ultraviolet. Jadi kalau benar mencegah faktor penyebabnya radiasi sinar ultraviolet. Oh ya, matahari itu jam berapa sih? Oh, jam 10 ke atas itu berbahaya. Oh ya, sehingga ketika mau keluar ya pakai pelembab wajah misalnya. Mudeng ya. Terus, kedua misalnya adalah bahan kimia. Ketiga virus. Virus juga bisa menyebabkan kanker. Contohnya apa Putri? Misalnya ada virus namanya virus human papilloma virus. Ini adalah penyebab kanker serviks. Nah, si virus HPV ini ditularkan melalui hubungan seksual yang dengan berbagai macam orang, misalnya dengan banyak orang. Itu si virus itu senang nempel di situ, sehingga otomatis biar nggak terkena virus tadi, otomatis tidak melakukan hubungan seksual ya. Itu ya Mbak ya. Terus memang penyebabnya tadi, yang tadi Putri bilang, bahwa tahap inisiasi promosi itu berlangsung lama, 10-20 tahun. Artinya ketika seseorang misalnya minum alkohol sekarang, ya enggak besok jadi kanker, enggak. Tapi 10 tahun kemudian. Mudah nggak? Oh, begitu juga dengan makan mie ya, Bu? Jelas. Rokok. Kalian sekarang merokok nih, Cecep misalnya. Masih muda misalnya ya, cakep, merokok. Dan kalau kamu udah punya anak, kanker itu muncul gejalanya, ada benjolan di paru-paru, ya. Termasuk yang tadi Cecep bilang, mie sedap, maaf sebut merek ya, atau yang bahan mengandung MSG kayak gitu, itu ya beneran, itu pengalaman, maaf teman dosen beneran dari SMP misalnya, maaf ya, sering mengkonsumsi itu. Nanti setelah dewasa punya anak ya akhirnya CA, kalau perempuan kan paling sering kanker payudara misalnya. Ya akhirnya ada benjolan di payudara. Memang kayak merokok juga sekarang ganteng banget ya pasku sekarang. Nah, tapi batuknya penyakit munculnya setelah 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian dari orang rasa kan, makanya itu jadi susunlah pola kesehatan. Jadi dibiasakan pagi-pagi.
harus dibuat ya, biar untuk menjaga imun. Seperti itu. Begitu? Putri akhiri boleh? Sudah ya? Oh iya, Bu, mau tanya lagi, boleh? Ya, silakan Mas Cecep. Gini, kan setahu saya kalau sel kanker tuh setiap manusia tuh ada. Nah, sel kanker yang ada di setiap manusia itu bisa aktif itu saat kapan dan bisa membuat jadi penyakit kanker tuh saat kita mengonsumsi apa seperti glukosa atau apa yang bisa mengaktifkan kanker tersebut. Oke. Yang tadi dijelaskan oleh Anugrah, tahap perkembangan kanker itu ada tahap inisiasi, tahap promosi, sama satu lagi adalah progresif. Saya ulangi ya, tahap inisiasi, promosi, dan progresif. Tahap inisiasi ini sebenarnya selnya udah nggak normal, tapi kalau dia terus melakukan pencegahan, tidak terus-terusan terpapar, ya akhirnya selnya kembali menjadi normal inisiasi. Selanjutnya masuk ke tahap promosi. Ternyata masih ada sehingga menjadi terus berlangsung yang akhirnya selnya tadi berhenti. Sebenarnya dia berhenti nggak berkembang menjadi tidak baik, tapi yang sel yang tidak normal tadi dia tidak bisa kembali menjadi normal. Kalau tahap inisiasi selnya bisa kembali menjadi normal, tapi kalau promosi enggak. Nah, terus apa sih yang menyebabkan dia menjadi progresif ke tahap yang ketiga? Itu ya tadi, ketika faktor resikonya terus-terusan memapar sel-sel tadi. Mudah nggak? Faktor risiko apa? Bahan-bahan kimia, ya, terus stres, terus makanan lemak, makanan yang banyak mengandung gula-gulaan, gitu. Seperti itu ya. Itu ya, Cecep ya. Ya, Bu. Oke, Putri akhiri ya. Ya, Bu. Terima kasih. Tetap cuci tangan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, terus pola hidup sehat ya. Ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.